kita kemarin menghitung 0,1. Hasilnya targetnya adalah 0,5. Berarti ada error ya? Errornya berapa? 0,4. Itu harus didekati kan? Ada perbedaan error. Perbedaan error ini harus dikecilkan. Harus dikecilkan terus-menerus. Karena tidak bisa langsung dikecilkan langsung 0,4. Biasanya tidak bisa. Jadi kita harus memperkecil error ini supaya hasil itu mendekati target. Itu prinsip dasarnya. Ini dulu, paham ya? Nah, untuk mengecilkan untuk itu kita itu harus menambahkan sesuatu yang kita sebut sebagai diferensial. Kenapa kok disebut diferensial? Diferensial itu adalah perbedaan, artinya perbedaan. Jadi penambahan ini nanti berupa perbedaan diferensial dari error total terhadap W yang ingin kita update. Yang ini ingin kita update ini W berapa? Yang ingin kita update adalah W5, W6, W7, W8. Jadi kita harus memberikan diferensial error terhadap W5 dan diferensial error terhadap W6, W7, W8. Nah, diferensial itu matematikanya itu tulisannya begini. Diferensial total terhadap W5. Jadi parsial derivatif dari E total yang berhubungan dengan W5. Kita juga bisa mengatakan ini sebagai gradien. Diferensial adalah gradien. Paham ya maksudnya ya? Jadi fisisnya itu adalah sebenarnya diferensial ini penambahan yang sedikit sehingga nanti terhadap W5 ya, sehingga nanti W5 itu mendekati sehingga nanti hasil total itu akan mendekati targetnya. Ya. Terus bagaimana caranya? Karena del E5 dibagi del E total terhadap del E5 ini tidak ada. Jadi kita tidak bisa menambahkan. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini bisa ada kalau E totalnya itu adalah sebuah fungsi atau dia sebuah angka. Nah, kita nggak punya. Karena kita nggak punya, kita akan membuat diferensial yang tidak langsung, yaitu del E total terhadap del W5 adalah del E total terhadap del OUT 01 del OUT 01 dikalikan del OUT 01 del net 01 del net 01 del net del W5. Jadi kalau kita coret ini, kursor saya jalan nggak di tempatmu? Jalan, Bu. Jalan. Karena ini OUT, coba ya kita coret sini, dicoret dengan ini dicoret dengan ini. Hasilnya kan del E total dibagi del W5 ya. Nah, jadi karena kita tidak punya ini, kita harus membuat jalan yang tidak langsung seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kenapa kok kita kenapa kok ini 3 kayak gini? Kenapa kok bukan misalnya del total dibagi dengan hanya del net, terus del net, ini kan bisa kita hilangi ya. Ini dibagi dengan del net dibagi dengan del 5. Nah, kita bisa melakukan itu jika kita punya hanya del net terhadap del 5. Tapi del net ini tidak ada tanpa OUT. Sehingga kita harus membuat ini. Paham ya? Matematika ini ada di matematika. Jadi ini secara tidak langsung, hasilnya ini adalah sama. Nah, marilah kita lihat satu persatu. Del E total terhadap del OUT. O1. Sampai di sini ngerti nggak? Soalnya ini bagian paling luwet. Sudah sedikit paham, Bu. Ada yang tidak mengerti. Yang tidak berminat dengan mata kuliah ini, maksudnya ada kepentingan atau apa gitu ya hari ini, boleh langsung leave, tidak usah minta izin saya. Yang penting kalian sudah absen, karena absen itu urusan sama ya kayak dengan saya boleh leave. Nah, jadi kalau kamu sudah masuk, menurut saya mestinya kamu punya aktivitas untuk bertanya atau bakal tidak mengerti. Gak apa-apa ya, boleh ya, jangan takut. Oke ya, kemudian kita lihat satu persatu. Apakah benar kita bisa memakai yang ini ya? Del E total terhadap del OUT 1. Mari kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sama dengan del E total. Nah, pertama del net O1 terhadap del net del W5. Jadi, nah ini kan sama dengan del net ini dicoret ya. Del net dicoret, del OUT dicoret, jadi hasilnya adalah ini. Nah, pertama kita lihat kita harus punya apa ini? Net ya.
Del net O1 per del W5. Del net O1. Yang di sini tadi kan tulisannya ini kan, iya kan? Nah, sementara yang di sini adalah tulisannya adalah net. Kodoai ya, kodoai. Nah, dia memulainya dengan net. Net yang di sini itu adalah output H1 dikalikan W5 ya. Output H2 dikalikan W6 bias dikalikan 1 itu sama dengan net. Net itu adalah total dari ini. Ya. Terus kemudian kita tahu bahwa E01 tadi coba kita lihat di sini. E01. Nah, E total sama dengan setengah target dikurangi output kuadrat ya. E01 sama dengan setengah. Jadi E total itu sama dengan sigma setengah target dikurangi output. Jadi kalau dia 01 berarti setengah target 01 dikurangi output 01 dikuadratkan. Nah, di sini kita lihat di bagian E total per del out O1. Ya. E total dibagi dengan del out O1. Jadi kalau yang ada out O1 itu kan E01 ya. Iya, Bu. Nah, ya, E total itu adalah ini. Kalau E total itu kan jumlahan. Jadi terhadap 01. Nah, ini kita diferensialkan terhadap O1. Del E total terhadap del E1 ya. Jadi ini tadi ya. E01 sama dengan setengah target dikurangi output. Ya kan tadi? Dikurangi setengah target dikurangi output. E total E0 ditambah E1. Nah, itu ya. Paham ya? Nah, bagaimana caranya? E total sama dengan setengah. Ini punyanya E1, yang ini punyanya E2 ya. Error total kan error dari 1, 01 sama error dari 02 ya. Betul ya? Iya, Bu. Kalau kita diferensialkan ini. Diferensial dari fungsi ini adalah sama dengan setengah, ya, ini kan tetap konstan. Kalau ini diferensialkan kan ini dikurangi 1 ya. Diferensial dari X sama dengan ini turun ke mana? 2 dikalikan setengah dikalikan kurung target 01 main output 2 dikurangi 1. Jadi 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan berarti 1. Kalau ini pangkat 1 berarti kan ini nggak perlu pangkat ya. Iya, Bu. Nah, betul ya. Kemudian dikalikan dengan ya ini anu ya. Hukum diferensial ya. Dikurangi itu kemudian dikalikan dengan apa yang didiferensialkan. Yang didiferensialkan kan ini. Dikalikan dengan ini targetnya. Dikalikan dengan ini diturunkan terhadap O1. Jadi diturunkan out O1 diturunkan terhadap out O1 hasilnya adalah sama dengan minus 1 ya. Betul. Kalau ini misalnya K dikurangi X kuadrat ya. Diturunkan kan jadi 2 kalikan setengah kalikan terus dikalikan dengan K min X terus dikalikan dengan ini didiferensialkan kan. Karena ini X yang diturunkan adalah terhadap X. Jadi diturunkan terhadap X. Kalau X diturunkan terhadap DX, X diturunkan terhadap X berarti hasilnya adalah 1 ya. Karena ini minus 1, hasilnya adalah dikalikan dengan minus 1. Jadi, dengan demikian, del E total terhadap del out O1 sama dengan ini dikalikan ini jadi 1, dikalikan ini, akhirnya ketemu minus target, dikalikan minus ini gitu. Ya, coba. Ini di minus 1 ya. 1 dikalikan dengan min 1. Ya, benar. Terus yang belakang ya, ini 0 gimana, Bu? Loh, 0 karena yang ini kan sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena diturunkan terhadap O1. Oh. Nah, ini kan 0. Ya. Iya. Kalau nanti diturunkan terhadap O2, yang ini 0. Iya kan? Kalau misalnya dy per dx. Nah, dy per dx berarti yang nanti turunan semua fungsi yang ada x-nya itu diturunkan. Kalau dy per dz berarti semua fungsi yang ada
Z-nya diturunkan ya. Yang tidak berarti dianggap konstanta kan? Konstanta diturunkan berarti sama dengan 0. Gitu. Oke, akhirnya ketemu garis target ini, ketemu ini. Akhirnya hasilnya ini. Oke. Sampai di sini paham? Dicek dulu. Pahami dulu. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara yang sama, ya kita dapatkan yang O1 ya. Nah, dengan cara yang sama, coba dicari O2. Del E total terhadap del O2. Coba dicari dulu, biar tahu. Pakai nilai yang di PPT apa yang Sembarang. Menurut saya pakai yang PPT aja ya, biar nanti tahu betul atau salahnya gitu ya. Pakai yang PPT aja. Ya. Halo, sudah? Bentar Bu, soalnya Sudah. Bentar Bu, belum. Bu Wahyu izin bertanya. Ini yang dihitung cuman DE out 1 per D out 1 ya Bu? Sama yang kedua? Nggak usah dulu. Nggak usah dulu wes, nanti dulu. Sampai ketemu satu, yang out 1 semua. Setelah itu nanti yang out 2 tinggal nyuntuh ya. Okay. Sebenarnya bisa dihitung. Nanti daripada kelamaan dan panik. Pelan-pelan ya. Del E total terhadap del out 1. Jadi satu persamaan. Nanti tinggal setelah itu tinggal. Kan nanti ini bikinnya manual tak? Kamu bikin di Excel? Pakai Excel Bu? Ya, kan kok tinggal ngopi kan? Okay. Terhadap O2 cuman saya ini hitungnya langsung pakai persamaan terakhir itu Bu, yang min target O1 min out 1 itu Bu saya. Bukan hitung dari atas. Iya, betul. Karena kamu nggak bisa masukkan ini ke Excel ya. Okay, ini kan diferensial yang diturunkan, ya. Nggak perlu. Ya, tapi dikasih dikasih catatan gitu ya. Kalau out satunya, kalau ininya kebetulan linear nggak apa-apa. Khawatirnya nanti ada soal yang
next time gitu, next time gitu ya. Kalau ini kan sangat beginning ya. Kebetulan kalau fungsinya tuh hanya seperti ini linear gini, tapi kalau sampai besar dikasih catatan bahwa itu tuh berasal dari persamaan ini gitu. Halo, siapa tadi yang barusan bertanya? Ya, Ya, jadi kamu beri catatan bahwa ini berasal dari sini. Karena kebetulan tulisannya tuh begini. Kalau nanti dia mempunyai kompleksitas, ini rumusnya nggak ini gitu. Outnya tuh outnya nggak linear. Ini kan outnya linear ya. Sehingga tulisannya jadi begitu ya. Sebagai catatan aja. Nanti waktu masukkan ini nggak apa-apa. Sudah? Nah, ini ada catatan bahwa ya tadi ya kalau del del apa nih del E total diturunkan terhadap out 1, maka yang out 2 itu sama dengan 0 karena dia tidak relate dengan out 1. Udah? Bisa lanjut kah? Bisa, Bu. Bisa, oke. Mari kita lihat tadi persamaan ini. Kita udah dapat yang mana tadi? Ini ya, udah dapat ya. Del E total del out. Kemudian kita masih punya 2 lagi. Kita cari del out terhadap del net. Del out terhadap del net. Nah, kita cari persamaannya. Coba lihat di persamaan yang pertama tadi, yang depan-depannya. Depan-depan ini. Out, hubungannya out dengan net itu apa? Nah, ini dia ya. Hubungannya out. Out terhadap net. Itu hubungannya ini kan? Ya, out terhadap net hubungannya ini. Jadi, kalau begitu, del out diturunkan terhadap del net, berarti karena outnya ini, netnya itu ini kan yang sama dengan ya, 1 dibagi 1 plus 1 plus E pangkat minus X. Atau dengan kata lain, kalau kita bawa ke atas, ini sama dengan, ini kan sama dengan 1 ditambah E pangkat minus net O1 dalam kurung pangkat min 1 ya. Iya, Bu. Di bawah itu berarti kan sama dengan ini ditaruh di atas tapi pangkatnya adalah min 1. Ya, benar ya? Min 1 Benar. ya? Benar ya? Jadi kalau Iya, Bu. 1 ditambah E pangkat minus X pangkat min 1, kalau kemudian kita turunkan, ya, kita turunkan E pangkat X, ya kan? Ini sama dengan, kalau kita turunkan terhadap E, ini pangkat min 1 ya. Min 1-nya ditambah 1 kan?
min satunya ditambah min 1 ya. Jadi Min 2. jadi turunan dari ini adalah 1 Nah, kemudian kita lihat. Kita kan nggak tahu net O1 itu siapa ya. Ya, 1 tambah net O1. Nah, ini diturunkan. Nah, kita lihat di sini. Net O1 sama dengan W5 plus OH1 ditambah W6 plus OH2 ditambah W2 dikalikan 1. Nah, kita balik ke sini lagi. Jadi, del out 1 diturunkan terhadap del net 1 sama dengan out 1 dikalikan 1 dikurangi out 1. Coba dilihat di persamaan, coba sekarang searching ya, persamaan 1 ditambah E pangkat minus X. 1 ditambah E pangkat minus X, itu diturunkan terhadap minus X. Diturunkan terhadap E pangkat minus X. Coba dilihat, dicari ya. Dulu sudah pernah dapat ya matematikanya ya? Sudah kayaknya, Bu. Nanti hasilnya harus ini ya. Out 1, 1 dikurangi out 1. Ini adalah fungsi dari ini. Dengan min 1 dikurangi min 1. Jadi min 1 dikurangi min 1 sama dengan 1 pangkat 0 ya, pangkat 0 jadi sama dengan 1. Ini ya. Totalnya ini sama dengan 1. Nah. Del out dibagi dengan del net. Jadi, ya, Bu, gini. Tak tuliskan, terus tak potretkan ke kamu ya, penurunan persamaannya ya. Ya. Jadi kalau belum bisa menurunkan, wes terima aja dulu ini, terima aja. Jadi caranya adalah out 01 dikalikan 1 minus out 01. Kok tak gawe 0. Ini kan sama dengan gini. Ini kan hasilnya adalah out 01 dikurangi out 01 kuadrat. Ya. Iya, Bu. Nah, hasilnya itu seperti itu. Nanti saya buatkan penurunan persamaannya. Nah, sudah ya. Ini ketemu berarti ya. Del out 01 dibagi dengan del net 01 ketemu ya berarti. Kita kan punya ini tadi ya. Del out. Nah, ini. Del out yang ini tadi ketemu ya, sudah. Yang ini juga ketemu. Sekarang tinggal ini kan. Yang belum ketemu ya, betul ya? Yang pertama total terhadap out 1 terhadap net, kemudian yang terakhir. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, net O1 didapat dari mana net O1? Coba kita lihat di gambarnya. Net O1 itu sama dengan out H1 dikalikan W5 ya. Out H2 dikalikan W6. Ya, betul ya kan sampai di sini. Jadi, nah ini. W5 dikalikan out H1, W6 out H2, W2 kalikan 1. Nah, ini kita turunkan terhadap W5. Kalau diturunkan terhadap W5, yang ini sama dengan 0, ya, yang ini sama dengan 0. Karena dia tidak ada hubungan sama W5. Nah, kalau ini diturunkan terhadap W5, hasilnya apa? Tetap bukan. Satu. Jadi kalau itu, tadi sama dengan 1 dikalikan out H1 dikalikan ini ya, sama dengan out H1. Out H1 tadi kita sudah temukan berapa? Di sini, out H1. Udah bikin kan tadi ya? Ah, ini ada out. Out H1. Ah, ini ada out H1 ya. Ketemu 5 ya? Out H1 itu dari ini. Jadi ketemu 0, berapa tadi kan? Di depan. Jadi out H1 ini hasilnya adalah sama dengan out H1. Jadi kita cari di sini out H1. Out H1
ketemu di depan sama dengan 0,5. Coba lihat di Excel-nya. Hasilnya betul ya, sama ya? Iya, Bu. Nah, sampai di sini. Terus, jadi kesimpulannya, nanti kan kita membuat 3 bersama 3 kali. Nah, ini kan, kita masukkan semua angkanya. Ini, dimasukkan ini, kemudian yang ketiga adalah ini. Kita kan tadi membuat proses del total per del out, ketemu. Del out per del net, ketemu. Del net per del W5, ketemu. Jadi del total per del W5 sama dengan ini hasil akhirnya. Jadi masukkan di Excel kita. Sudah ketemu? Halo? Sudah ketemu? Bentar, Bu. Masih menghitung, Bu. Pakai Excel aja, jangan menghitung manual. Kamu harus belajar Bu. untuk memasukkan juga. Karena nanti Excel itu sebenarnya mewakili caranya memprogram. Ini nanti programming ya, karena nanti akan di learning 1 juta kali. 1 juta kali kamu nulis manual, kancamu wis lulus kontrol cerdas. Ya Allah, aku baru lulus, aku sik ngitung iki lho, sik ngitung apa iterasi kesekian. Kancamu mengirimkan undangan pernikahan ngono. Waduh, sorry rek, aku gak iso teko iki, aku baru mari garape, ya kan? Kancamu wis kerja, kancamu wis duwe anak, baru mari garapanmu ya. Sudah? Sudah, betul. Halo? Ini tadi disuruh ngitung sampai yang W5. total Kan? W5 atau langsung sampai W5 plus? Del total per sampai del yang... Iya kan tinggal kamu masukkan ini. Kolom ini yang ada di Excel apa, yang ini. Bahkan tinggal itu, kolom sekian, dikalikan kolom sekian, dikalikan kolom sekian. Kan selesai kan? Berarti belum yang sampai W5 plus tadi, Bu. Belum. Nanti kalau sudah selesai, nah setelah itu kan kita ketemu deltanya. Del E total plus del W5. Nah, itu dipakai untuk mengupdate. Mengupdate itu caranya W5 itu sama dengan W5 yang baru ya, plus ini baru, sama dengan W5 yang lama, ditambah dengan learning rate. Learning rate ini boleh di random antara 0 sampai 1. Learning rate ini dipakai untuk mempercepat atau menyingkat, supaya kalau tidak, ini kalau satu-satu, nanti panjang. Sehingga biasanya kita memakainya tuh dikalikan dengan angka di antara 0 sampai 1. Kalau kita kasih besar, biasanya dia jadi kayak loncat, kayak pemrograman tuh loncatnya perhitungan tuh besar-besar gitu. Nah, kita pakai learning rate untuk membuat loncatannya tuh mulus sehingga bisa digrafik. Nah, ini biasanya di antara 0 sampai 1. Ini contoh di sini adalah dia pakai 0,5 ya, masukkan 0,5 aja dulu. Sehingga dikalikan, ini adalah yang baru. Learning rate dikalikan dengan del E total per del W5. Del E total per del W5 dilihat dari kolom yang perhitungan ini. Tinggal nulis aja kan ya. Jadi 0,4 dikurangi ini, akhirnya ketemu ini. Jadi dia mengecil W-nya W5. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan W6, W7, W8. Ya, silakan dihitung. Hitung pakai Excel.
Silakan ya, digarap dulu, kerjakan dulu. Hasilnya ini benar ini apa enggak? Saya beri waktu berapa? 15 menit cukup? Cukup ya mestinya ya. Karena kan tinggal eh, mengganti itu aja kolom yang ke-5 dengan W5, kolom untuk W5 dengan kolom untuk W6. Nah, itu kan tinggal copy kan ya. Copy paste seluruhnya kan rumusnya sama persis. Tapi diganti kolomnya kolom nomor berapa itu aja yang ganti ya. Nulis mana ya? Jangan menulis satu-satu lagi. Jadi bikin itu ke arah kanan. Kolom itu buat ke arah kanan. B6 itu dipakai untuk di bawahnya. Tinggal di copy paste. Di copy paste tapi ininya berbeda ya. Yang dibuat berbeda cuma ini. W6 itu didapat dari mana? W6 itu dari kelompoknya H1 dan H2. H1 dan H2. Masih satu. Nanti pada kalau dia ada hubungannya dengan W7 dan W8, itu ada hubungannya dengan O2 dan O1. Sehingga semua yang ada di ini O2 kan? Ini O2. Ini O1 kan ya? Semua yang ada di nah ini kan target output 1. Ini semua yang ada hubungannya dengan O1 dijalankan seperti itu. Nanti kalau pas O2 berarti output ini tinggal diganti dengan O2. Ya. Saya tunggu. Izin bertanya, untuk parameter seperti I1, O1, W5 itu disamain kayak di PPT atau tetap yang pakai yang kemarin itu, Bu? Soalnya kemarin kan bikin sendiri, tidak beda gitu. Boleh sebenarnya bikin sendiri boleh. Kalau kita kepingin ngecek apakah pemikiran kita sudah benar atau salah, tinggal angkamu itu diganti aja kan? Iya, berarti disamakan aja dulu. Iya, disamakan dulu ya. Nanti setelah itu baru dicoba berbeda ya. Iya, Bu. Iya. Kemarin boleh sebenarnya kalau sudah pede ya, oh saya sudah benar saya ikuti langkah ini nih. Boleh pakai punya sendiri boleh. Tapi kan jadi ngecek satu persatu ya nanti ya. Enggak masalah ya. Baik, Bu. Ya, silakan dicoba dulu.
Sudah selesai? Sampai 8? Ntar Bu. Baru masih ngitung yang W6 Bu. Hmm. Bu Ayu izin bertanya. Oh, salah rek. Den O2 kudune. Berarti kan lek ngono rumuse langsung out H2 tok kan padha kan ya. Sama dengan iki dikali iki dikali iki. Set. Sama dengan iki dikali iki sama dengan iki dikali iki dikali iki. Wis mari terus mari ngono W6 plus W6 sama dengan W6 dikurangi 0,5 dikali tuh kok beda salah coba sih kalau iso apa sih W6 dikurangi 0,5 dikali iki total dhewe tuh gak podo ya
O1. Halo, ya, gimana? Sudah, Bu. Belum ketemu? Sudah sama hasilnya kayak di PPT. Sip. Terus, mari kita lihat ke kanan. Ya, slide nomor. Nah ini, kita lihat kita tadi kan sudah update weight di sini ya? Iya kan? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. W5, W6, W7, W8 dipakai untuk mencari nilai H1 yang baru. Caranya gimana? Caranya sama seperti kemarin. W5 yang baru dikalikan dengan O1 ya. Ditambah dengan O2 dikalikan W7 sama dengan H1. Kemudian W6 dikalikan O1 ditambah O2 dikalikan W8 sama dengan H2. Ayo dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu ya. Halo. Iya, Bu. Ini kelihatannya rumit tapi nanti lama-lama enggak, karena kita main matriks nanti di sini. Oke, saya tinggal nanti saya lihat lagi. Coba ketemu H1 sama 2-nya. Dicek dulu. Bu, ini U1-nya pakai yang target apa yang output ngitung sendiri, Bu? Misi Bu, mic-nya jenengan masih mati. Makanya aku ngomong kok, Kak. Masih ngerespon. Pakai O1 yang diketahui terakhir itu. Yang out O1 itu, Bu. Iya, kembalikan lagi ke sini, kembalikan lagi ke sini. Dikalikan dengan W5 yang baru kan H1-nya pasti berubah ya, dengan yang tadi ya.
Halo, ya apa rek? Wis, Sudah Bu, insya Allah. sudah. Jadi ketemu ya, H1 ketemu. H1 baru ketemu ya. Iya, sudah Bu. H1 sama H1 yang lama ada beda nggak? Sebentar. Harus beda ya. Isinya beda kan karena banyak Beda, bedanya. Bu. Betul. Nah, beda. Nanti beda itu kita balik ke ini lagi. Nah ini, balik ke sini lagi. Ya Allah. Dicari errornya ya. Output untuk H1 sama dengan mana tadi? Net H1 ketemu. Nah, ketemu lagi ya. Nanti dibuat setelah ketemu H1, ya kan? Dibuat outputnya, output H1. H1 yang baru ya. H1 baru. Setelah itu ikuti ini. Ketemu output H2. Setelah itu, nah, oh sudah ketemu ya. Nanti ketemu output H1 itu sama dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, ketemu H1, terus kita buat outputnya, kemudian H1 yang baru dikalikan dengan H1 yang baru ini, kan ada perbedaan errornya ya. Halo? Aku matikan mic nggak sih? Iya. Iya, Bu. Ada perbedaan errornya, jadi nanti kita harus mengupdate W1, W2, W3, W4. Caranya gimana? Lihat di sini tadi. Caranya mengupdate itu bagaimana? Jadi kita mulai dengan ini. Ini total sama dengan setengah target dikurangi output kuadrat. Nah, kemudian E01, ini kalau di kasus itu kan E01 ya. E01 itu, E01 di mana tadi? Nah ini, E01 kan ada di sini ya. Error 01, error 02. Di sini itu ada error H1, ada error H2. Jadi kita cari error H1. Error H1 sama dengan setengah target dikurangi setengah output. Ketemu ini ya. Satu-satu ayo. Biar kamu nggak panik ya. Error H1 setengah target. Target itu berarti setengah yang awalnya tadi dikurangi dengan outputnya. Target dalam kasus ini adalah yang awalnya tadi. Perbedaannya. Dikuadratkan ya. Ketemu. Setelah ketemu, kita cari error O2 juga, error H2. Kita cari H2 juga. Kita cari errornya. Kemudian error total dibuat seperti ini. Sudah? Apa belum? Ini nanti rumusnya error H sama error output itu sama, Bu? Betul, sama, total. Terakhir nanti kita membuat del ini tadi lagi. Del E total per del W berapa itu? W1. Nah, caranya, jadi kita harus tahu, makanya tadi saya tunjukkan, kita harus melihat pada network, karena apa? Karena kita nggak bisa menghafalkan. Kalau dia cuma punya H1, H2, dok nggak apa-apa. Nanti itu normalnya itu minimal kita punya 2 kali 2. Ini kan 2 kali 1 ya. Barisnya 2, kolomnya 1. Nanti minimal kita punya 2 kali 2. Lah itu kamu harus hitung satu persatu. Jadi kita harus tahu cara berjalannya network ini. Jadi nanti kita cari del E total per del W1 dengan mencari del E total per del H1, del H total dibanding error total outputnya H1, kemudian ini, kemudian ini. Nah, nyarinya ini ganti out itu dilihat dari apa? Out. Nah, out. Kita ketemu ini, kemudian outputnya adalah 1 dibagi net. Jadi ikuti semuanya yang ada di sini lagi. Nanti sama dengan ini, output sama dengan 1. Nah, terus nanti persamaannya itu persamaan yang ini tadi. Ini sama dengan 2 kali setengah, ini kan sama dengan minus ini dikurangi ini. Output targetnya itu siapa, outputnya itu siapa. Targetnya ini adalah berarti
Misalnya yang baru, ya, outputnya adalah yang lama, perbedaannya. Sehingga nanti akan ketemu lagi del not, pokoknya sama dengan yang tadi. Sehingga akhirnya kita ketemu W1, W2, W3, W4. Ngerti ya? Pusing? Iya, Bu. Lumayan pusing. Sebenarnya enggak. Nanti akan terbentuk matriks di situ ya. Kan pola berpikirnya nanti akan jadi pola berpikirnya matriks. Pertama kali saja ini panik. Ayo kita lihat kembali bagaimana caranya mencari perbedaan di depan ya. Makanya ini kita nggak boleh lepas dari ini ya. Apa yang disebut output 1 ini adalah perkalian dari yang baru ya. Kemudian ini ada target. Kemudian kita cari errornya. Kalau ini dibalik ke sini, ini kan H1, ini kan hasil dari H1 ini ya, adalah hasil perhitungan. Ya kan? Yang tadi O1 adalah hasil perhitungan ke kanan ya. Dibandingkan dengan target. Nah, kalau kita balik ke kiri, berarti H1 adalah hasil perhitungan H1 yang baru ya, adalah hasil perhitungan dengan W5, W7 yang baru, H2 adalah perhitungan W6 dengan W8. Betul ya? Halo? Itu dikali apa dibagi, Bu? Loh, dikali, Rek. Iki kan prosesnya itu ya, nek rono dijumlah itu pasti iki dikalikan iki, ya kan? Iki dikalikan iki, ya. Terus dijumlah, gitu. Di sini dijumlah. Jadi, O1 adalah perkalian H1 kali W5 ditambah H2 kali W6. Betul? Iya, Bu. Sekarang kalau ini dibalik, kan prosesnya dari ke sini. Ya, jadi H1 adalah perkalian O1 kali W5. Ya, ditambah dengan O2 kali W7. Ya, betul. W7 O2 dikalikan W7. Ini adalah setara terhadap O1 ya. Terus kalau harus mencari error kan harus ada 2 angka ya. Angka satunya itu mana? Nah, kalau di sini angka satunya adalah target kan? Iya, Bu. Iya. Yang di sini angka satunya, yang satunya itu apa? Yang existing tadi, yang waktu pergi ke kanan hasilnya. Dengan W5 itu dirubah, akan terjadi perubahan ini kan angka kan? Perubahan H1 yang pertama tadi dengan H1 yang baru ya. Iya, Bu. Nah, perubahan itu adalah dipakai untuk disebut sebagai error ya. Error di sini. Ya kan? Kalau di sini itu adalah error 01, error O1. Dan di sini adalah error O2. Di sini ini disebut sebagai error H1, ini adalah error H2. Guys, paham? Paham, Bu. Setelah itu errornya kan dijumlah. Di sini kasusnya kan errornya dijumlah ya. Iya, pakai total. Ya, itu dijumlah ketemu total kan. Nah, ketemu total, setelah itu dipakai untuk apa? Mengupdate W1, ya kan? Iya, Bu. Dengan prosesnya apa? Del error yang ada di sini terhadap W1 ya. Adalah sama dengan ini apa WNet yang tadi del apa per del apa ditambah del apa per del apa itu tadi kan. Nah, dengan cara yang sama, tapi W-nya berubah. Dengan demikian, nanti kita akan melihat ada W1 baru, W2 baru. Iya, sudah. Paham. Terus nanti dari situ, apa yang kita dapat? Ini yang baru. I1 baru, I2 baru. I1 baru sama I2 baru itu dikalikan dengan W1 yang baru. Pergi ke sini lagi. Sampai sejuta kali. Inputnya juga berubah, Bu, inputnya, Bu. Inputnya tidak boleh. Inputnya kan tadi 0,5. Oke, tetap. Enggak, inputnya tidak berubah. Inputnya dikalikan dengan W1 yang baru.
Jadi sampai di sini I1 ini nggak kita pakai. Ketemu W1 sudah, setelah itu input dikalikan dengan W1 yang baru. Kenapa kok harus ini? Karena kan kita memang pengen learning ini mendekati ini kan. Kalau B-nya berubah, ini bagaimana? Gitu. Kalau kita pakai I yang baru, ini kan kita tidak mengetahui perbedaannya kalau ini dikalikan. Kita nggak tahu kapan berhentinya gitu. Mengerti ya? Pada satu iterasi ketemu W1 baru, W2 baru, W3 baru, W4 sampai W8 baru. Terus itu dikalikan dengan input yang sama. Itu iterasi kedua. Setelah itu dikalikan, setelah itu dapat lagi dalam satu putaran ketemu lagi W1 sampai W8. Setelah itu dikalikan lagi di iterasi ketiga. Jadi kita harus melakukan pemrograman di paling atas adalah for iterasi 1 sampai sejuta biar dia kerja sendiri gitu. Ngerti? Si alon-alon aja timbangan pun putus asa. Halo. Kalau dari saya sudah paham. Yang lain silakan boleh bertanya. Atau lebih baik pelan-pelan mengerjakan ya. Saya tunggu ya. Sampai jam berapa lagi awake dhewe? 11.20, Bu. Atau kita stop aja ya. Dikerjakan di rumah. Jumatan, Bu. Ya, Bu. Ini boleh, Bu. Jumatan. Kita stop dulu, kerjakan di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan kita bawa ke minggu depan. Minggu depan kita sudah memulai gimana kalau ini hanya 2 ya 3. Kemudian pemrogramannya sesungguhnya. Nah, dari situ nanti silakan membuat target. Siapa yang pengen dapat nilai A? Jadi kita masih punya berapa waktu? 4 kali lagi ya. A, saya mau target tentukan sendiri nilainya. Saya mau A. Kita nggak ada UTS dan UAS, saya nggak suka. Jadi tentukan sendiri, saya mau A, saya mau AB, saya mau B. Berarti itu nanti menentukan bagaimana caranya kamu mencapai nilai itu. Halo, mengerti ya? Kalau semisal dari awal targetnya A, B, Bu, apa masih mungkin bisa dapat A, Bu? Enggak, ditarget aja dari awal. Ngapain kamu pengen golek bojo terus mari ngono? Wis gak apa-apa, elek pokoknya atine apik. Rugi kan ya? Kan kudu ayu atine apik, bayari podo kan? Kalau dari Kalimantan beda, Bu, maharnya mahal. Oh, maharnya mahal. Ya, maksudnya itu tapi bayarnya dapat yang jelek. Misalnya kamu kerja, punya istri, jelek baik hati sama cantik baik hati, bayarnya sama kan? Wong kerjamu podo ya. Iya, Bu. Ya itu. Jadi kamu tentukan aja kamu pengen apa. Wes aku gak kuat lagi, wes gak apa-apa wes elek tapi baik hati. Elek tapi baik hati. Jadi maksudnya jadi nek aku tak bayari gak sepiro larang ngono gak apa-apa. Dia pasti terima soalnya dia ngerasa dia elek gitu. Gak apa-apa. Kayak gitu itu targetnya. Terus gak apa-apa aku tak nyentuh-nyentuh dikit soalnya pasti aku nggak sampai ini misalnya gitu. Atau aku ada kerjaan lain. Ya udah, saya minta target ini, Bu. Gitu. Kalau misalnya gini ada yang gini, terus Bu sembarang Bu pokoknya wedok ngono gak apa-apa. Kok perempuan enggak apa-apa, Bu. Masih elek, masih baik hati, masih rewel segala macam. Berarti kamu menentukan sendiri. Sudah Bu, enggak apa-apa, saya yang penting lulus gitu kan ya. Saya yang penting lulus, Bu. Cing. Gitu enggak apa-apa ya. Silakan menentukan sendiri. Kalau A saya ya enggak mau, Bu. Saya maunya itu cantik, baik hati, terus bisa ngomong anak segala macam, ya berarti kamu minta A. Berarti kerjamu lebih banyak. Pertanyaan saya terhadapmu pasti lebih banyak. Gimana? Belajar ya untuk punya nilai tidak sama ya. Kan kecenderungannya sekarang itu kan yang pintar-pintar itu diomongi gini. Wes aku contohan aja, gitu kan. Kita kan harus kita seangkatan, kita kan harus sekata gitu. Nah, ini nggak boleh. Ada masanya tidak boleh. Benar nggak ya? Iya, Bu. Itu true story kan? Iya, Bu.
Terus sorry dari tahun ke tahun karena mereka selalu cerita ke saya, kita ini disuruh nyontoni tapi dia nggak selalu benar-benar melakukan, tapi dia ingin dapat nilai sama dengan kita. Itu nggak boleh. Itu komunis itu. Sini kita ini kapitalis, jadi nggak boleh ya. Nah sekarang nanti setelah itu tentukan targetnya, ya targetnya sendiri, ya. Oke, sekarang dilihat dulu dari sekarang kita berhenti dulu. Minggu depan kita cek semuanya. Kalau ada yang tidak mengerti, setelah itu saya beri soal. Saya beri soalnya. Poster? Sudah ada? Selesai dulu ya. Selesai dulu ya. Ya, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Setelah minggu depan, setelah satu kali iterasi selesai, kemudian iterasi itu dikalikan misalnya 100 kali, kemudian iterasi itu nanti setelah itu nanti akan harus ketemu error sampai kita iterasi sampai errornya itu misalnya 10%. Nah, kalau sudah 10% berhenti. Setelah itu kita coba dengan angka yang lain. Inputnya juga lain, input dan output. Kalau misalnya sistem ini tidak boleh hanya dengan menggunakan satu angka satu kali jadi satu set data, nggak boleh. Misalnya kita mau mengatakan kita mau learning apa sih ketika saya melihat orang, saya learning, oh ini cantik gitu. Apa sih yang dipikirkan dengan cantik oleh otak kita gitu. Berarti kan inputnya harus banyak ya. Orang itu harus dilihat oleh A, anak B, anak C, semuanya tuh mengatakan cantik. Berarti terus kita kemudian cari fiturnya. Fiturnya apa? Fiturnya tuh yang ini. I1, I2, I3, I4 itu fitur. Orang satu kenapa menurutmu dia cantik? Hidungnya tuh lo bagus kayak gini. Yang satunya lagi, oh jika hidungnya begini, kemudian matanya tuh harus kayak gini. Kemudian ini. Nah, itu harus diuji pada banyak orang gitu ya. Nah, jadi input dan output ini nanti tidak cuma satu, tapi sampai error diketahui, sampai perbedaan error yang ada di sini itu sekitar tidak lebih dari 10%, input dan output kita ganti, dicobakan lagi hasilnya dalamnya ini. Gitu dicobakan lagi pada beberapa dataset. Kalau ternyata dia sudah stabil, ya itulah weighting-nya. Itu nanti ceritanya. Menyedihkan ya. Pokoknya mata kuliah itu sing menyedihkan itu selalu diberikan kepadaku. Elektromagnetik, sedih kan? Terus ini kontrol cerdas, sedih. Kalau Pak Ardi tidak akan sampai di sini, tidak akan sampai ke, kalau yang dosen lain yang memberikan tidak akan sampai ke dataset, tidak pernah. Nah saya tidak mau, karena apa? Pengertian tentang ketika kamu keluar dan ditanya kamu bisa NN, kamu benar-benar ngerti gitu. Soalnya kan AI lagi dicari ya. Jadi harus benar-benar mencari dengan dataset, misalnya dataset diabetes, saya punya datasetnya. Training kan pakai ini. Ada 1000 dataset, 700 untuk training, terus 300 untuk validasi. Validasi hasilnya harus sama. Weightingnya nanti ketemunya bentuknya H1, H2. Terus kita kalikan dengan cara seperti ini, kalau outputnya adalah sama dengan outputnya dataset, berarti sudah benar. Gitu ceritanya. Nanti seperti itu. Nanti kalau semester depan mungkin ketemu saya lagi, kamu akan ketemu mata kuliah yang nggak enak lagi, namanya etika. Nah itu dosennya saya dan Bu Lisa, Elizabeth ya. Elizabeth yang sopan dan saya tidak sopan. Jadi nanti kita akan berdebat untuk hal-hal yang mungkin di luar kamu. Misalnya bagaimana kalau kita ketemu punya pegawai yang gay. Nah kayak gitu. Sulit ya. Kira-kira gitu ya. Mungkin lagi habis. Ya, jadi apa saya mengatakan gini itu artinya begini. Dengan saya kamu bebas untuk berbicara apa saja. Nggak ada batasan budaya ini nggak usah. Kalau kamu pengen tahu tentang sesuatu ya seperti ini. Ini kita harus sampai di kondisi kamu memahami bahwa ada training dan ada validasi. Bukan sekedar punya satu seperti ini terlalu simpel. Nanti kita akan membuat hanya mungkin 3 atau 4.
3 maksudnya 2 kali 3 atau 3 kali 3 gitu. Gitu ya. Ya, Bu. Mm-mm. Oke, sampai bertemu lagi, insya Allah. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Saya live dulu. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jumatan Re.